Ngomong aja Mas. Amin. Udah sini. Udah maju sini. Sini. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun berduel hebat dengan preman sakti yang mengaku dari daerah Porong. Tak terima sang preman menghadang perjalanannya, Gus Nur Samsun kemudian menghajarnya tanpa ampun. Lalu bagaimanakah sebenarnya kronologi dari aksi Gus Nur Samsun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Apa nanti bos? Mau ketemuan sama seseorang. Siapa bos? Gak tahu. Emang sampean siapa? Sampean siapa? Nah, saya ini yang megang kawasan sini bos. Sampean yang megang kawasan sini. Sampean preman atau bagaimana? Enggak Cak, ini ya acara mau kemana ini? Saya pengen ketemuan sama seseorang. Ya. Sampean siapa? Saya mau perjalanan. Saya mau perjalanan. Enggak, turun dulu aja. Nah, turun. Enggak, sampean siapa? Sampean siapa? Loh, enggak, soalnya saya ini ngundang Gus Samsu. Gus Samsung. Gus Nur Samsu. Nur Samsung saya. Yang undang siapa? Ya saya. Sahabat yang berbahagia, kisah ini adalah ketika Gus Nur Samsun sedang dalam perjalanan menemui dukun santet yang mengundangnya. Namun di sebuah jalanan sepi yang ada di pinggiran perkotaan, Gus Nur Samsun dihadang orang yang berperilaku seperti preman. Kisah ini bermula dari seorang dukun yang menelepon menghubungi Gus Nur Samsun, yang mana sang dukun yang mengaku berasal dari daerah Porong itu ingin bertemu langsung dengan Gus Nur Samsun untuk menyampaikan sesuatu hal. Yang intinya, sang dukun tidak ingin Gus Nur Samsun melakukan aktivitas pengobatan santet di daerah kekuasaannya. Dan memang, beberapa waktu ini Gus Nur Samsun bersama beberapa santrinya melakukan acara pengobatan santet di daerah Malang. Itu dikarenakan, banyak warga di daerah tersebut yang mengaku sakit disebabkan serangan ilmu santet. Dan karena diminta oleh warga itulah Gus Nur Samsun kemudian memenuhi permintaan tersebut. Namun nampaknya, hal tersebut pula yang menjadikan seorang dukun dari daerah Porong ini menjadi sangat marah. Sehingga kemudian, dia ingin bertemu langsung dengan Gus Nur Samsun. Dan karena diundang itulah Gus Nur Samsun kemudian memenuhi undangan itu. Baginya, pantang untuk menolak undangan dukun, karena Gus Nur Samsun juga ingin menjalankan sebuah misi kepadanya. Maka bersepakatlah Gus Nur Samsun mendatangi sang dukun di tempat yang sudah ditentukan. Namun ketika Gus Nur Samsun hampir sampai di tempat yang ditujunya, tiba-tiba di sebuah jalan sepi yang jauh dari pemukiman, ada dua orang tak dikenal yang menghadangnya. Dan sadar ada hal yang tak biasa, Gus Nur Samsun segera meminta sang kameramen untuk menyalakan kameranya. Dan setelah itulah kemudian diketahui bahwa dua orang yang menghadang di jalan seperti preman itu adalah sang dukun santet yang mengundang Gus Nur Samsun. Dia tidak sabar ingin bertemu dengan Gus Nur Samsun untuk segera membuat perhitungan. Gus Nur Samsun pun mencoba berkata kepadanya, apakah sebenarnya tujuannya, sehingga dia ingin bertemu dengan dirinya. Dukun itu pun kemudian mengatakan bahwa dia sangat marah dengan aktivitas Gus Nur Samsun yang melakukan acara pengobatan santet di daerah kekuasaannya. Banyak orang biasa datang kepadanya untuk minta pengobatan. Namun sejak Gus Nur Samsun melakukan pengobatan santet di daerahnya, banyak orang yang kemudian tidak percaya lagi kepadanya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun terhadap dua dukun yang menghadangnya itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Maksudnya apa? Enggak, maksudnya Enggak, sampean turun-turun nyegat-nyegat orang perjalanan kayak gini. Intinya sampean mau ketemuan sama saya di mana? Di mana? Di rumah sampean silakan kalau mau di rumah sampean. enggak, ini ceritanya kan ini loh Mas. Apa? Kan ceritanya saya udah kan mau pengobatan itu tuh Cak. Apa? Enggak di Malang pengobatan di Malang itu. Enggak, kamu banyak bicara. Santai, slow. Gini ya. Sampean bisa main fisik, saya juga bisa main fisik. Ya. Ya. Jadi santai saja. Saya memang mau membuat pengobatan di Malang. Ya, terus
Terus sampean kenapa? Sampean orang mana? Saya kan ini dari Porong, Cak. Apa hubungannya Porong sama Malang? Berarti Gus Nur kan udah itu. Apa? Udah Saya kan mau ke Malang. saya. Ya, saya minta apa tuh sana? Tujuan saya baik-baik untuk pengobatan. Iya. Apa? Hah? Mau apa? Sekarang mau apa? Kan berarti itu apa? Sampean kayak preman saja nyegat-nyegat kayak gini. Ini lampunya bagaimana lampunya? Banting lampunya. Sekarang begini. Saya tidak mau banyak omong. Apa maunya? Apa maunya? Kan harus bisa sebenarnya. Ya, saya mau menemuin Kak sampean. Oh, gitu. Saya mau bertemu sama Nah, sampean. saya terus terang aja nggak terima Kak ini. Kenapa Kan nggak terima? mau Kenapa nggak terima? Ngadain pengobatan di Malang gratis. Nah, Kan udah sini. Sama aslinya mana sampean? dari Porong, Kak. Dari Porong. Iya. Jauh-jauh ke sini tuh cuma pengen ketemu sama saya. Iya, Kak. Kan Oh gitu. Sekarang udah sini aja. Apa maunya apa? menak saya Tuhan. Santai, santai. Orang Tuhan ya. Santai main fisik, saya juga bisa main fisik. Udah keluarkan ibu kalian kalau memang mengaku sakit. Ini berarti sampean podo karo mateni rezeki ku, Kak. Ini kan kawasan itu, Kak. Kawasan-kawasan, memang preman kawasan-kawasan. Enggak, biasanya kan kalau ada orang ini kan santet Apa? apa itu kan neng aku, Kak. Alah, ngomong aja masih Amin. betul. Udah sini. Udah maju sini. Sini. Apaan? Oh, udah sini. Ngaku dari Porong, aku dari Tuban. Cuma segitu kemampuan cetek. Nyegat-nyegat orang perjalanan. Udah sini. Awas aku tuh. Apa? Udah sini. Ayo, Indra, jaga mobil ya. ayo. Bilang aja nggak punya ilmu. Bilang aja nggak punya ilmu. Udah maju sini. Bangun. Kurang ajar orang ini. Apaan? Bangun aja nggak bisa kayak gitu kok. Udah sini bangun. Silakan, serang saya. Kita satukan. Apa? Hah? Saya tantang sini. Udah saya tantang sini. Saya nggak ngasih toleransi saya. Ya bangun. Sampai tadi main fisik. Apa? Hah? Malu-maluin kayak gitu. Berdarah kan? Syukur berdarah. Saya tunggu, bangun. Bangun aja nggak bisa kok. Sok-sokan. Apa itu? Gara-gara tadi temennya ya. Temennya bukan? Bukan temennya. Kalian kesini berapa orang? Hah? 4 orang, Cak. 4 orang, mana 4 orang? Kenapa? Muntah darah?
Makanya jangan sok-sokan, nggak punya ilmu. Ngaku-ngaku dukun. Udah sini berdiri, biar tahu rasanya seperti apa. Apa? Udah bangun sini, tuh temanmu tuh kasihan tuh. Bangun aja nggak bisa, sok-sokan. Apa? Lampunya nggak bisa? Banting, makanya banting. Saya udah bilang, semua saya kasih tugas masing-masing. Ngurus kamera, bagian sendiri-sendiri. Kenapa nggak diurus kameranya? Kalian di tengah jalan akan saya tabrak nanti. Saya tungguin. Saya tungguin di sini. Udah tiduran di sini, nanti saya tabrak nanti. Bodoh amat berdarah atau apa, mau muntah darah, mau ngising darah. Kalah. Kalah apaan, kalah apaan. Orang nggak punya ilmu, sosokan. Jangan ngaku-ngaku dari Porong, jangan ngaku-ngaku dari Tuban. Saya sudah mengalahkan dukun dari Tuban. Dukun Surabaya saja sudah kalah kok. Sampai yang ngaku-ngaku dukun dari Porong. Apa, nggak bisa bangun? Syukur nggak bisa bangun. Bangun, cara bangun. Darah. Biar tahu rasanya sana seperti apa. Bangun. Allah! Biar tahu rasanya sana seperti apa. Allah! Apa kamu? Sekarang kamu rasakan. Bangun, kawan. Allah! Allah! Lihat. Ada center nggak? Center, Indra. Center. Bentar apa? Biar tahu. Apa kamu mau kemana? Kamu masih bisa berdiri? Saya standar nih. Allah! Berdiri lagi, saya santet kamu. Yang satu sudah nggak bisa apa-apa. Darah. Mati itu mungkin orangnya. Mati ya. Biarkan. Lidahnya sampai keluar kayak gitu. Yang satunya mana? Yang satunya tadi? Yang satunya ini. Apa mau berdiri? Nggak tahu rasanya santet. Nih, pegang. Allah! Sep. Kita tinggalkan aja, kita tinggalkan mereka. Udah amat, kita tinggalkan sana. Ayo. Terjadi pertarungan yang cukup hebat. Dengan kekuatannya, dua dukun itu berusaha menyerang Gus Nur Samsun. Akan tetapi, ilmu hikmah Gus Nur Samsun yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ilmu yang luar biasa itu menghajar sang dukun, hingga tubuhnya tumbang terkapar tak berdaya. Gus Nur Samsun kemudian memberikan pelajaran tanpa ampun. Gus Nur Samsun berkali-kali menghajarnya hingga terluka, dan berani bisa membuat dua dukun itu menjadi jera. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah.